downgrade dong. Kita sosokan teknologi maju, tapi nanti suatu saat kita akan merindukan sebagai manusia. Kalau saya mesti selalu berpikir, kenapa sih kita tidak melihat dulu ke leluhur kita, apa yang sudah ada di kita, kemudian kita kembangkan sesuai dengan zaman lah gitu ya. Berarti gimana caranya mengkombinasikan dulu dan sekarang gitu ya? Sekarang ini kita hidup di mana yang muda nganggep sing tuwek iku lawas. Ya. Nah, sing tuwek nganggep sing enom iku sok-sokan. Tinggal generasi Y, generasi Z seperti kita mau memahami mereka pasti jadi. Jadi artinya kita yang harus memahami mereka. Karena dunia mereka udah berbeda. Mereka dibesarkan dengan, anggaplah anak-anak kelahiran 2000 itu kan mereka dibesarkan dengan almarhum Olga, gitu kan ya. Mereka udah melihat almarhum Olga seperti itu. Mereka sudah lihat apa ya, siapa mana yang terkenal, banyak lah. Yang bahkan kalau saya ngomong sekarang ini saya sering mendengar musik yang saya tidak tahu mereka tuh saya mau dengerin di mana gitu. Kalau dulu kan kita generasi gampang lah, kita mau dengerin musik MTV lah. Ya. Nah, kiblatnya MTV gitu ya. Kalau sekarang kita mau dengerin musik, tiba-tiba kita denger musik yang enak, tapi kita tidak tahu itu kita dengerin di mana kan. Nah, kita yang tidak paham kan sebenarnya. Mereka yang punya dunia gitu. Nah, terus mensinkronkan gimana? Karena kan sekarang mau nggak mau juga ya oke lah, kita sama-sama ada dalam dunia yang penuh dengan kebijakan zaman now gitu kan. Kalau Mas Menteri kan juga anak-anak muda. Kalau menurut Lek Pulung harusnya saling menyadari lah kalau saya ngomong. Yang generasi Z itu menyadari, yang generasi Alpha juga menyadari gitu. Artinya generasi Z harus sadar bahwa oh sekarang berubah gitu. Yang generasi Alpha juga harus menyadari bahwa oh ternyata mereka punya loh sesuatu yang seperti ini. Jadi ini sedikit cerita gitu ya. Saya pernah bikin penelitian karena saya di promosi kesehatan, health promotion. Saya bikin penelitian yang sangat muluk-muluk sekali. Saya bikin aplikasi. Ketika ada satu teman peneliti yang kalau kita ngomong associate professor lah dari Australia ke sini, kita seperti tertampar. Karena mereka balik lagi gayanya. Jadi mereka itu mensosialisasikan olahraga ya dengan cara sesuatu yang menyenangkan, bergerak. Sedangkan kita sudah melupakan SKJ. Kita nggak ada senam, ya kan? Kita harus sok-sokan dengan aplikasi, pacer dan sebagainya. Nah, ketika di Australia mereka balik lagi. Saya itu sedikit ngerasa kita yang sok-sokan aja. Kenapa kita nggak harus balik ke sini? Anggaplah Jepang. Ketika Jepang sudah mulai pingin jadi komunitas 5.0 yang memanusiakan manusia, kenapa kita harus susah-susah ke 4.0? Kalau sebenarnya kita ini sekarang 5.0, gotong royong ada, ngobrol sama teman ada gitu. berarti kalau gitu kita downgrade dong. Sebenarnya kita downgrade dong. Kita sosokan teknologi maju, tapi nanti suatu saat kita akan merindukan sebagai manusia. Oh, oke. Jadi PR terbesarnya di mana nih Mas berarti Mas dengan kondisi yang sekarang? Harusnya kita harus bisa menggunakan semua yang kita punya untuk berkembang gitu aja sih sebenarnya. Jangan ngikut gitu. Ya kan? Kecenderungan berarti sekarang kultur kita kebanyakan ikut ya? Ikut, kita pingin teknologi yang sangat tinggi hingga nanti suatu saat kangen sama ngobrol sesama manusia. Kemudian kita membuat komunitas 5.0 seperti Jepang. Padahal sekarang ini posisinya kita bisa ngobrol kayak gini. Iya kan? Iya. Saya tuh kalau ketemu sama Mas Pulung tuh jarang malah lewat ini. Cuman sebentar aja sih Mas gimana gini. Ya. Lebih banyak ketemu ya kalau pas lagi ketemu. Ngobrol gini pas lagi ketemu. Nah, kita mau menuju yang generasi yang aduh. Lah aku sih iku. Saya tak arek iki jarene host tapi kok klipone kok nglewer ae. Kita kan ngobrol gini ini kan sebenarnya jadi manusia kan gitu ya. Tanpa menggunakan gadget dan sebagainya. Memanusiakan manusia kalau kita ngomong. Okay. Nah, ngapain terus kemudian kita sebenarnya bukan anti teknologi ya, bukan anti kemajuan, tapi sebenarnya kenapa sih kita nggak menggunakan sesuatu yang sudah ada? Jujur saya pernah berdiskusi sama salah satu orang teman Vietnam. Mereka dengan bangganya mengatakan, saya menemukan satu jenis asuransi lokal dengan cara mengumpulkan kacang hijau 1 genggam sehari. Ikulah jimpitan di sini. Oh iya. Nah, kita ngelupain jimpitan, kita sok-sokan bangun sistem baru, padahal di luar itu penemuan. Okay. Artinya
kalau saya mesti selalu berpikir, kenapa sih kita tidak melihat dulu ke leluhur kita, apa yang sudah ada di kita, kemudian kita kembangkan sesuai dengan zaman lah gitu ya. Berarti kita ini bergerak sesuai zaman tapi meninggalkan yang Iya, itu yang meninggalkan saya yang dulu. rasakan sih. Berarti gimana caranya mengkombinasikan dulu dan sekarang gitu ya. Makanya kenapa mungkin sekarang kita rasanya kayak zaman dulu sama zaman sekarang tuh kayak terpisah gitu ya. Ada jurang. Jadi kayak sosokan kalau kita ngomong, nah ini ada iklan. Jadi kenalkan anaknya Mas Pulung lewat. Ini calon komedian berikutnya. Nah itu apa mah ngomong kan lali kan? Oh, Bijim. Oh, no, bijim barang ya, tuwek ya. Ya Allah. Itu kalau Mas Pulung ya, ini karena barusan ada iklan lewat. Anak-anak ini diarahkan kemana kalau anaknya Mas Pulung? Kalau kebetulan anak saya mulai pertama kali lahir yang anak pertama, saya sama keluarga puasa nonton TV. Jadi saya insya Allah mengurangi. Biasa iklan mana ya? Nek sing liwat biasa. Nang pinggir jalan kok nang Prancis lah. Nah, Pinggir rembung mau. anak saya, keluarga saya memang berhenti nonton TV mulai tahun 2008 2009. Oh, oke. Nah, jadi kita punya TV yang 7 tahun dan orisinil. 7 tahun dan original. mulai pertama Itu berhenti kenapa? Waktu itu karena saya ngambil S2, ngambil di health promotion, saya ngambil di media. Saya baca satu penelitian yang mengatakan bahwa tontonan di televisi jelek. Akhirnya kita sekeluarga memutuskan untuk berhenti nonton TV. Itu untuk fokusnya lebih ke anak-anak berarti ya? Lebih ke anak. Yang paling sulit sih sebenarnya bukan anak-anak malah kalau saya ngomong. Oh. Malah istri. Oh, oke. Sinetron maksudnya. Iya. Begitu kita selesai sudah. Jadi salah satu yang saya terapkan waktu itu, kita nggak nempatin TV di kamar. Jadi tidak ada TV. Bisa hidup ya Mas ya? Bisa. Karena nggak ketinggalan zaman kan Mas? Ya kan ada YouTube. Oh iya. Terus apa bedanya TV ini dipateni ono YouTube Mas? Tapi YouTube-nya kita lihat di Smart TV. Kita lihat bareng. YouTube kita lihat bareng. Oh iya. Tapi memilih berarti kan? Tapi kan bisa memilih kalau YouTube. Oh, oke. Kalau TV kan kita, ya situ channelnya segitu-gitu aja kan. Oh, jadi Kalau sekarang saya malah langganan TV. Untuk TV-TV tertentu. Tapi itu pun karena sudah kebiasaan. Jadi TV kami di rumah rada akeh nganggure lah. Oh, iya. Jadi makan gaji buta lah TV-ku ya. Oh iya. Dibayar kayak mangan gaji buta kan aku ya Mas. Mas balik yang tadi Mas, tadi kan Mas Pulung ke Vietnam. Jadi artinya kan sebenarnya ada jurang. Gimana kita mengkolaborasikan antara zaman dulu sama zaman sekarang supaya nggak terlalu jauh jurangnya lah. Kalau saya ngomong kan sekarang ini kita hidup di mana yang muda nganggap sing tuwek iku lawas. Ya. Nah, sing tuwek nganggap sing enom iku sok-sokan. Iya, dan terus kemudian pakai quote-nya gini. Sampai nih kalau turun tahu tuwek ae kok akan pola. Bener toh? Makanya saya paling suka satu lagu punyanya Iksan Scooter gitu ya. Dia ngomong bahwa menjadi tani dianggap kuno, menjadi pegawai dianggap mental londo. Nah itu kan kalau saya ngomong mereka emang sulit hidup sekarang gitu loh. Yang paling sulit itu kan generasi-generasi seperti kita. Mau ikut nom yo sok-sokan jare ini. Tua ya. Mau ikut tua loh, kan kok kuno. Kalau saya ngomong makanya harusnya kita bisa kolaborasi itu sih. Kuncinya zaman sekarang memang kolaborasi ya. Yang terjadi adalah karena saya juga belajar banyak, kita itu generasi pengguna gitu sebenarnya. Mulai Y, Z, Alpha itu sebenarnya generasi pengguna. Karena kita tidak pernah bertanya, inquiry kita tidak pernah bertanya sebenarnya ini apa sih gitu. Itu yang terjadi. Oke. Kita hanya konsumen ya berarti ya? Iya, kita konsumen. Pantas Indonesia memang konsumen terbesar. Ya, tapi itu tantangan terbesar kan memang tantangan kita. Terakhir Mas Pulung, kita mumpung lagi ada di kampus gitu ya. Karena sekarang ini banyak yang bilang, apa sih fungsinya ijazah? Apa sih fungsinya gelar? Wah, itu ada satu orang yang ngomong itu ya. Nah, kan terus apa gunanya penerimaan mahasiswa baru kalau ijazah dan gelar tidak dibutuhkan? Seberapa penting sih menurut Mas Pulung bahwa dunia pendidikan dari SD, oke lah kalau 12 tahun itu ya, terus kuliah, S1, S2, S3. Kalau ada institusi yang menggantikan institusi pendidikan, boleh lah ngomong gitu. Google itu tidak pernah bisa menggantikan institusi fakultas. Tidak pernah bisa menggantikan. Saya ngomong tidak pernah bisa. Padahal ilmu sekarang kan sebenarnya oke lah kita bicara ilmu hukum, ilmu kesehatan masyarakat, kita bisa dapat semua definisinya di Google kan? Oke, mendapatkan definisi oke. Tapi siapa yang membuka inquiry kita terhadap sesuatu? Kemudian siapa yang memutuskan
ini loh yang harusnya kita ikuti, ini yang harusnya, oh ini salah. Ketika kita hidup bersama Google, ya Anda sendiri yang nanti akan memutuskan. Tapi ketika ada di institusi pendidikan, kita bisa berdiskusi sama orang lain. Itu yang mungkin pengalamannya lebih dulu sama kita, atau mungkin bacaannya lebih banyak. Saya nggak ngomong pengalaman, takutnya dianggap yang tua lebih bener. Tapi mungkin bacaannya lebih banyak gitu loh. Sedangkan kita kebiasaan nyarinya di Google sama Wikipedia. Kita nggak nyari di buku. Meskipun di skripsi dan tesis semua thanks to-nya tetap ada thanks to Thanks to Google ya gitu ya. Tapi kalau saya ngomong institusi pendidikan masih saya rasa sangat penting sekali gitu, untuk membangun menjadi orang yang tahu gitu. Meskipun teori dan praktek berbeda jauh. Kalau saya tidak setuju dengan seperti itu. Jadi ada banyak orang yang mengatakan, aku kuliah pas kerja gak enak gunane. Nah, Ya kalau saya, karena saya dosen, bukan karena saya dosen juga, tapi saya dosen dan di lapangan, saya mengatakan bukan kamu yang salah, bukan institusi pendidikan yang salah, tapi kamu yang salah. Kamu tidak pernah tahu menggunakan teori yang mana. Kamu tidak pernah tahu menggunakan teori yang mana. Iya, benar-benar. Jadi bukan institusinya yang salah. Bukan institusi yang salah yang mengajarkan teori yang tidak sesuai dengan pekerjaanmu, tapi kamu tidak tahu teori yang mana yang sesuai. Yes, jadi bukan teorinya yang salah, Tapi salah kamu menerapkan aja. Nah, mungkin pas gak mlebu nang toilet gitu kan. Kemana pas nang kantin. Nah, iya. Pas dosennya gak enak metu ngono. Nah, itu mungkin yang beda ya sekarang. Kalau dulu saya akui saya pernah titip absen zaman kuliah. Oh iya. Tapi saya berdiskusi di kantin. Sosokan iki maksudnya. Tenanan. Saiki kan gak. Ayo. Tetep absen kok berdiskusi nang kantin. Aku main tetep absen ya metu lah nang mall. Oh, berarti kita generasi yang beda. Awak dhewe iki generasine padha. Kok iso lho? Iki iso aduh. Saya itu Waduh iya. Tetep absen diskusi pindah ngono. Gak dosennya pisan tetep absen. Enggak, tapi ketemu nang kantin ngono. mengkritisi, mengkritisi teman yang kenapa mereka nggak mau titip absen gitu. Oh, iya. Gak bisa mengkritisi dosennya lah, gak titip absen pisan ya. Ketemunya kalau senang kantin. Keren kan ngono ya. Mas suwun ya Mas ya. Alhamdulillah. Sukses selalu, mudah-mudahan generasi sekarang dan generasi dulu bisa ketemu dalam sebuah kolaborasi. Semoga ini dilihat generasi milenial, kemudian nanti komennya banyak yang Amin. haters gitu ya. Iya. Karena semakin banyak haters semakin terkenal gitu. Ini sudah terkontaminasi zaman now berarti. Itu kita harus di-hate ya, jangan terlalu disukai ya. Karena zaman sekarang itu kalau disukai itu kayaknya kok. Iya, terlalu gampang ya. Jadi quote kita sekarang apa teman-teman? Hate lah kita, bencilah kita, rusak. Terima kasih Kopi Kiri Jalan sudah Terima kasih, Mbak terakhir Nes. minumannya. Terima kasih, sukses selalu. Thank you Mas.